Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu as-shaimin was-shaimat rahimakumullah. Pertama kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita barusan melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan sholat berjamaah ini menjadi habitnya kita, menjadi kebiasaan kita. Jadi ada fenomena juga Pak di masyarakat, puasa ya sholat tidak. Ini yang tidak pas. Seharusnya antara sholat dengan puasa tidak bisa dipisahkan. Bahkan lebih dari itu, sholat di bulan Ramadan ini identik dengan masjid. Apa alasannya Pak? Yang sunat itu biasanya dilakukan di rumah oleh Nabi. Tapi di bulan Ramadan Nabi melakukan di masjid. Artinya yang sunat saja Nabi lakukan di masjid, apalagi yang bahkan apa indikator Ramadan kita itu la'allakum tattaqun, itu Pak di ujung ayat adalah di ayat surah Al-Baqarah 187 itu adalah wa antum aqifuna fil masjid. Semakin ke ujung kamu Ramadan, semakin berlama-lama kamu di masjid, yang disebut dengan namanya i'tikaf. Mudah-mudahan masjid ini Pak menjadi saksi nanti kepada Allah, ya Allah, bahwa kami menyiarkan Ramadan di masjid amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita selayaknya Pak bersalawat kepada Nabi kita. Kalau bukanlah Nabi kita, usaha Nabi kita, kita nggak tahu Pak zuhur di mana kita duduk. Betul tak Pak? Betul kan? Yang membuat hidup teratur Pak Rasulullah. Betul teratur hidup kita ini. Jam sekian kamu tidur, jam sekian kamu bangun, jam sekian kamu usaha Rasul. Makanya salah satu bukti kita mensyukuri adalah kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, ibu-ibu as-shaimin was-shaimat rahimakumullah, sebagai landasan kajian kita pada siang hari ini adalah surat Al-Baqarah 275-281. Jadi landasan kita adalah surat Al-Baqarah mulai 275-281. Dan nanti kita berharap Pak kita diskusi Pak ya, karena jam-jam kritis juga jangan Pak, ya kan? Ya kan? Jadi jangan terlalu serius Pak kan? Ini yang kritis juga nih Pak. Jadi kita happy aja Pak, santai, relax gitu Pak ya. Kajian kita Pak sebagaimana yang telah diatur, didesain oleh dekat masjid, yaitu terkait dengan dosa Pak. Ada pernyataan menarik Pak dari Imam Malik radhiyallahu anhu. Jadi kan Imam mazhab fikih itu kan ada 4 Pak. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Nah, itu disebut dengan
pendiri mazhab fikih. Imam Malik adalah satu-satunya imam yang tidak pernah meninggalkan kota Madinah. Jadi Pak, belajar itu mulai dari lahir, belajar sampai wafat itu tinggal di kota Madinah. Makanya Imam Malik itu disebut Imam Darul Hijrah. Imamnya kota Madinah. Apa kata Imam Malik? Wallahi demi Allah. Malik Pak, saya tidak melihat dosa yang paling besar dalam Al-Quran kecuali dosa riba. Begitu pernyataannya Pak. Saya tidak melihat dosa yang paling besar di dalam Al-Quran kecuali dosa riba. Begitu Pak. Alasannya sewaktu Imam Malik membaca ayat, bisa kita lihat Pak Ibu, Al-Baqarah 279. Kita bacakan Pak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa in lam taf'alu fa'dharu biharbin minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Jika kamu tidak berhenti melakukan riba, fa'dhanu, maka kamu umumkan, kamu sudah mengumumkan, mari perangi Allah dan Rasulnya. Ngiri-ngiri sedap tak Pak? Ngiri-ngiri sedap tak Pak? Ngiri-ngiri sedap Pak. Bayangkan Pak, coba Pak, orang tua kita kena, kalau kamu nggak rela lah Pak. Bayangkan Pak, bagaimana perasaan kita Pak. Suatu orang tua kita, mudahlah nak, kamu terserah kamu aja lah. Ini bukan itu Pak. Berarti kamu memerangi Allah dan Rasul. Kata Imam Malik, saya tidak melihat dosa yang paling luar biasa kecuali dosa riba. Begitu Pak pernyataan Imam Malik. Itu satu Pak. Yang kedua, di surat 27 ayat 278 surah Al-Baqarah, kita baca Pak ya. Itu Pak, bagaimana indahnya Pak santunnya Allah kepada hamba-hambanya agar meninggalkan riba. Kita baca Pak ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang beriman. Satu kan Pak? Kalau puasa kan sekali Pak Ibu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Ini bayangkan Pak. Ya ayyuhalladzina amanu. Satu. Wahai hamba-hambaku yang beriman. Ittaqullah. Apa? Bertakwalah kamu kepada Allah. Dua kan Pak? In kuntum mu'minin. Bayangkan Pak. Jika kamu betul-betul beriman. Apa kata Allah Pak? Apa? Wadharu ma baqiya minal riba. Tinggalkanlah sisa-sisa riba kamu. Coba bayangkan bahasa Allah Bapak Ibu ya. 3 kali Pak. Wahai orang-orang yang beriman. Satu kan Pak? Bertakwalah kepada Allah. Jika kamu betul-betul beriman. Apa kata Allah Pak? Tinggalkan yang namanya riba. Artinya begini Pak, bahwa salah satu riba salah satu ciri orang beriman itu meninggalkan perbuatan riba. Itu yang kedua Pak. Yang ketiga, kita baca Pak ya. Ayat tentang puasa Pak. Itu kan Al-Baqarah 183. Nah, pertanyaan Pak, apa akhir ayat tentang puasa? Ini Pak yang jarang kita baca, kita stressing. Kan di ayat surah Al-Baqarah itu firman Allah adalah wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Al-Baqarah 188. Jadi Pak, ayat puasa itu mulai 183 sampai 188. Nah, 188 itu Pak, kan yang bahas 183 aja Pak.
Yang anak-anak sekolah dah hafal deh. Apa ceramahnya? Kutip Museum katanya. Pada Pak 188, wahai orang yang berpuasa, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Salah satu yang batil itu adalah riba. Berarti apa ujungnya, Pak? Bahwa salah satu ciri orang la'allakum tattaqun adalah yang namanya riba. Itu Pak yang ini sebagai landasannya, Pak. Yang berikutnya Bapak Ibu, jam asar iman, kita yakin Pak, sesuatu yang Allah larang cepat atau lambat pasti berbahaya. Tidak Pak? Pasti Pak? Cepat atau lambat pasti itu berbahaya. Berbahaya sekali. Nggak mungkin Allah melarang kepada kita kalau itu tidak membahayakan kepada kita. Nah, sekarang kita lihat Pak. Bapak Ibu rahimahumullah, saya ingin mengawali Pak tadi kan landasan kita. Sekarang kita masuk kepada riba. Kata riba itu kan bahasa Arab. Kata riba, dia nanti mirip dengan kata zakat secara bahasanya. Jadi Pak, kata riba itu artinya tumbuh. Bukan tumbuh Pak, dia riba itu Pak, ar-rabu tinggi. Maaf Pak, saya contohkan. Kayak begini Pak ya. Ini kan nggak kelihatan apa yang saya kan Pak. Tapi saya tinggikan Pak. Nah, dia baru kelihatan. Nah, kata riba itu Pak, artinya sesuatu yang tinggi. Nah, itu Pak. Yang kedua, kata riba itu dalam bahasa Arab, itu artinya adalah an-nafsul 'ali. Apa Pak? Jiwa yang angkuh. Jiwa yang sombong. Artinya, apa kesemuanya kita pertama Bapak Ibu? Kata riba dalam bahasa Arab artinya negatif. Begitu Pak. Kata riba dalam bahasa artinya adalah negatif Pak. Dia tumbuh angkuh. Jadi Pak, riba bukan hanya sisi ekonomi Pak, tapi berdampak kepada karakter kita. Bayangkan Pak, an-nafsu al-'ali, keangkuhan dan kesombongan. Kalau bahasa maaf Pak, bawaannya Pak merasa diri paling benar. Nah, coba. Itu kata riba Pak. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, makanya Pak di dalam Al-Quran Allah menggandengkan Pak kata riba dengan zakat atau sedekah. Apa janji Allah dalam surah Al-Baqarah? Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan menghapus namanya yang riba. Dan Allah menyuburkan yang namanya sedekah. Saya ingin menunjukkan pengertian dulu Pak. Nanti kita bandingkan apa beda zakat dengan riba dengan zakat atau sedekah. Nah, jadi Pak riba itu Pak, apa contoh riba? Di zaman jahiliyah Pak, kalau riba jahiliyah nih Pak, bagaimana bentuk riba zaman jahiliyah ini Pak? Di zaman jahiliyah, si A pinjam uang kepada si B. Sama Pak ya, si A pinjam uang kepada si B. Katakanlah nominalnya Pak, kita ke rupiah aja Pak ya, 1 juta rupiah. Boleh nggak kita pinjam uang Pak Ibu? Boleh kan Pak? Dianjurkan Pak. Kita Pak membantu orang susah, kata Nabi, kalau kamu bantu orang susah, Allah mudahkan kehidupan. Betul kan Pak? Maaf Pak, secara fikih saja nih Pak, kita lagi berwudu, ada wudu air Pak. Kalau kita berwudu, ini ada hewan mau mati lagi Pak. Kita wajib bertayamum dan air itu untuk binatang yang sedang begitu Pak. Artinya binatang saja dibantu ada pahalanya, apalagi manusia, apalagi keluarga kita gitu Pak. Ini Pak ada masalah. Jadi Pak si A pinjam uang kepada si B, Pak tolong pinjamkan uang kepada saya 1 juta. Oke. Kata si B, kapan Bapak bayar? Bahasa kitanya Pak ya, kan Bapak bayar. Oke. Nanti saya bayar, katakanlah Pak di akhir bulan Ramadan. Itu contoh aja Pak ya, dari bulan Ramadan. Oke, tidak ada masalah. Pas akhir Ramadan, si A datang kepada si B. Pak, saya kan punya uang utang kepada Bapak 1 juta rupiah. Tapi saya nggak mampu bayar hari ini Pak. Nah, itu bahasanya Pak. Boleh nggak saya minta waktu? Nah, itu bahasanya Pak. Bolehkah saya minta
waktu diperpanjang atau schedule ulang hutang saya. Apa kata Jail? Nggak apa-apa. Boleh kamu minta waktu, perpanjang waktu, tapi dengan syarat hutang yang 1 juta menjadi 1,2. Katakanlah bahasanya Pak, kapan bayarnya nih? Nanti saya bayar pada hari Idul Adha. Oh nggak apa-apa. Tapi hutang kamu naik nih dari 1 juta menjadi 1,2. Apa kita pahami Pak? Pertanyaan gini, seperti Bapak. Kapankah kan bertambah dari 1 juta menjadi 1, kan bertambah. Nah, bertambah itu sebut dengan namanya dengan Nah, pertanyaan begini Bapak Ibu. Kapan penambahan itu terjadi Pak di zaman jahiliyah Pak? Apakah hutang jatuh tempo atau jatuh tempo minta perpanjangan? Kapan Pak Ibu? Kapan Pak? Dia Pak penambahan itu terjadi apabila hutang jatuh tempo dan minta perpanjangan waktu. Artinya kalau hutang dibayar pada waktu jatuh tempo, tidak ada penambahan di zaman jahiliyah. Pertanyaan saya kedua Pak, hari ini kapan penambahan terjadi Pak? Di awal atau pas mampu bayar hutang? Pertanyaan ketiga, mana lebih dahsyat Pak? Riba hari ini atau riba zaman jahiliyah? Hah? Mana Ibu? Hari ini Pak lebih dahsyat riba jahiliyah. Bayang Pak. Ini orang jahiliyah nih Pak. Orang jahiliyah kan belum tahu agama ya Pak. Itu Pak, mereka hutang itu bertambah kalau seandainya hutang jatuh tempo. Kemudian minta perpanjangan waktu. Nah, karena minta perpanjangan. Jadi Pak, penambahan itu bukan karena hutang. Kenapa Pak? Karena minta perpanjangan waktu. Pak, hari ini Pak, maaf Pak, kita teman Pak ya. Tapi nama hutang Pak, gak berteman Pak. Ya kan? Jadi kalau cara Pak, ya jangan, pokoknya Pak paham kan? Kalau bahasa Minang ini Pak, diambo kritiko produksi Pak. Produksi, pada pulang ya. Produksi, barana, kambaro ya Pak. Bayang Pak, dan itu Pak, sudah produksi, barana, kambaro ya Pak. Paham Pak kan? Itu yang tidak boleh Pak. Itu yang tidak boleh. Jadi Pak, sekali lagi, kapankah riba terjadi? Kan riba yang paling parah tuh Pak, riba zaman jahiliyah. Riba zaman jahiliyah Pak. Nah pertanyaannya, riba di zaman jahiliyah itu terjadi bukan karena hutangnya, tapi karena minta perpanjangan hari ini Pak. Bapak kapanpun dibayar hutang jangan lupa. Kau yang kau Pak 1 juta nih, bajale-jale kau Pak, bayar 1, siap. Pak, mana lebih? Itu yang luar biasa Pak. Itu yang lebih dasar riba hari itu Pak, luar biasa. Ini dasar betul riba zaman jahiliyah Pak. Maka sekali lagi, kalau seandainya Pak, maka Pak semaaf. Coba nanti bisa kita, kalau Pak beli HP nggak apa-apa, supaya kita lebih ini Pak, kita baca surah Al-Baqarah tadi Pak, 28. Maaf, tadi kan kita baca surah Al-Baqarah Pak ya. Kita baca Pak, apa firman Allah Pak? Firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ini Pak, surah 280. Nah, maka saya nanti Bapak kita baca Pak ya, 280. Wa in kana bu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika orang dalam kesulitan, itu dasar ya Pak nih. Jika orang dalam kesulitan, fanadhiratun ila maisarah, kamu beri orang ke lapangan waktu, tapi hutang tidak bertambah. Masya Allah, begitu bahasa Al-Quran. Bayangkan Pak, apa kata Allah Pak? Wa antasaddaku, kan namanya Pak, sekadar ulang bahasa sekarang Pak ya.
Yang kedua, itu pertama Pak. Solusi yang pertama, kalau orang sulit, apa solusinya Pak? Sekedar ulang. Tapi utang tidak bertambah. Kapan bayarnya Pak? Udah nggak apa-apa, Haji catat ya. Di sini Pak pentingnya nanti ayat berikutnya Pak. Ayat tentang itu setelah 281, 282 itu tentang mencatat utang. Nah, kita kan bercatat tersinggung itu deh. Segitu catat juga utang. Kita satu kantor catat juga utang. Perlu catat. Perlu catat Pak. Udah luar biasa ya Pak. Setelah Allah bicara tentang maka tentang hutang, apa ya Pak? Catat kata Allah. Begitu bahasa Al-Quran Pak. Catat. Nah, maka Pak solusi yang pertama adalah perpanjang waktu. Solusi kedua Pak, wa antasaddaqu khairun. Jika kamu sedekahkan. Maaf Pak, jangan berhutang Pak. Makan saja susah Pak. Agama punya absolusi Pak, kamu sedekahkan saja, tidak masalah. Kan luar biasa kan Pak? Kan luar biasa Pak. Maka nanti Pak, apa solusi riba Pak? Sodakoh. Solusi itu Pak, sodakoh. Sedekah kedua Pak, sedekah wajib namanya infak biasa. Sedekah sunat namanya infak biasa. Sedekah wajib namanya zakat. Pak sodakoh. Coba saya tanya Pak Ibu. Pak kita nggak serius betul Pak. Apa beda sedekah dengan riba Pak? Kata ulama satu bedanya Pak. Kalau riba kita berikan uang kepada si A, tapi minta imbalan. Betul kan Pak? Kalau sodakoh Pak, kita memberikan uang dan kita tidak pernah minta. Masya Allah Pak, luar biasa ya nih Pak. Luar biasa betul Quran ya Pak. Itu Pak luar biasa. Jadi Pak, apa beda zakat dengan beda sodakoh dengan riba Pak? Beda. Kesamaan kan sama-sama memberikan Pak. Tapi giliran riba Pak, mana imbalannya? Betul, mana imbalannya? Kalau sodakoh Pak, no imbalan. Makanya Allah katakan wa antasaddaqu khairun lakum. Jika kamu sedekahkan itu jauh lebih baik bagi kamu. Bawa berkembang. Pak saatnya Ibu, ada nggak orang miskin bersedekah Ibu? Pak. Ada nggak Pak? Nggak ada Pak. Tapi maaf Pak, betapa banyak orang riba yang kolek usahanya Pak. Dengar Pak? Kolek usahanya Pak. Gak ada berkahnya Pak. Nah ini Pak ini katakan tadi. Maka luar biasa betul Quran ini Pak. Makanya Ramadan ini Pak, semakin kita baca Al-Quran, kita tadabbur, Masya Allah, mutiaranya keluar Pak. Maka solusi yang kedua Pak, wa antasaddaqu. Kamu sedekahkan saja lah. In kuntum ta'lamun. Jika kamu berilmu, kata Allah, solusi dua. Yang pertama, perpanjang waktu. Yang kedua, sedekah. Jadi Pak, apa hutang Pak? Hutang dibolehkan dalam agama, tapi hutang tidak ada imbal. Kalau begitu apa tuh riba Ibu? Riba adalah memberikan pinjaman kepada seseorang dengan minta harapan imbal. Nah, seperti itu definisinya Pak. Jadi riba itu sederhana Pak. Saya tanya mahasiswa. Tapi kalau mau di mahasiswa tanya nih, kalau Anda baca Google Anda bingung. Karena Google hanya memetik apa yang ada. Bingung kadang definisinya. Tapi Allah itu mudah Pak. Kamu berikan kepada seseorang pinjaman. Memberikan. Tapi kalau kamu meminta imbalan itu namanya riba. Tapi kamu berikan kepada tanpa imbalan itu namanya sedekah. Dan Allah Pak memuji orang yang bersedekah. Orang yang bersedekah. Nah pertanyaan Bapak adalah, diskusi Pak ya. Imbalan tadi Pak, memberikan kepada seseorang ingin mendapatkan. Nah, imbalan itu Pak ada tiga Pak. Nah, yang pertama, imbalan itu bisa dalam bentuk nominal Pak. Nominal Pak. Uang 1 juta menjadi 1,2. Oke. Ada lagi Pak, yang kedua lagi. Imbalan dalam bentuk jasa. Apa contohnya? Contoh ini Pak. Pak. Contoh di kampung nggak Pak ya, di kampung. Bu, tolong pinjamkan uang untuk anak saya bayar UKT, betul Pak ya?
Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Berapa bayarnya Bu? Oh iyalah sesuai dengan utang aja, nggak apa-apa. Kan nggak masalah tuh Pak. Kata ibu gak gini Bu, ini aja Bu ya. Kita kan ini sama membantu nih Bu. Nah, itu kok di mana Pak? Kita itu saling bantu membantu. Gini Bu, saya bantu pinjam uang 1 juta, tetap bayar 1 juta. Tapi gini Bu, tolong rumah saya di kampung, tolong bersihkan sekali seminggu. Itu namanya riba. Nah, kan tahu ya Bu kan? Itu riba nama Pak. Penambahan dalam bentuk jasa. Bayangkan Pak Ibu. Buat seluruh gini Pak, seluruh Pak ya. Oh, Bu, boleh nggak sebanyak uang? Oh boleh nih, saya pinjam uang Dinda. Tapi jangan lupa Dinda, nanti sekali seminggu pergi ke rumah Ibu. Apa itu Bu? Tidak ada senyum saja, Bapak pijit-pijit Bapak. Itu namanya senyum riba. Itu namanya pijit riba. Itu betul Pak. Kenapa? Dia muncul karena imbalan dari utang. Itu yang kadang dilihat orang, karena ada Pak Ustaz, kami kan ada uang 1 juta tetap 1, tapi jangan lupa ada jasa. Itu Pak. Itu yang terjadi masyarakat kadang-kala Pak, jasanya itu. Makanya saya pinjam amalah bagaimana menjelang hutang dilunasi, bantu saya bersih-bersih rumah di kampung. Ah, judul Pak, kita ini tolong menolong Bu. Ah, ini belum kodimah yang enak Pak. Saya bantu Ibu, bantu pula. Maka Pak, sewaktu kita membantu seseorang dan mengharap ada imbalan Pak, itu sudah namanya Pak riba dan bahasa agamanya. Nah itu Pak, kan bahasa sekarang kan tidak ikhlas Pak ya, tapi bahasa agama itu Pak lebih dari itu Pak, itu namanya riba namanya. Itu yang kedua Pak, jadi penambahannya bisa dalam bentuk nominal, yang kedua bisa bentuk dalam jasa. Yang ketiga Pak, yang ketiga adalah penambahan itu bisa dalam bentuk Pak contoh ini, nama baik, reputasi. Pak, saya punya usaha nih, saya butuh uang modal hari ini katakan Pak 50 juta. Oke siap, saya pinjam ke rumah Pak. Tapi gini Pak, merek usaha Bapak, kan merek usaha Bapak ini saya pakai. Kan mahal itu Pak, nama itu kan mahal Pak. Menjelang utang Bapak lunasi, saya buka usaha, pakai nama usaha. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Jadi Pak, betul-betul dalam agama itu Pak, meminjam no imbalan, no ada jasa. Betul-betul ini dikatakan Nabi Pak, siapa yang melapangkan kehidupan saudaranya, Allah lapangkan kehidupannya pada hari akhirat nanti. Begitu bahasa Pak. Nah, jadi ini Pak Ibu rahimakumullah, kita lihat bahwa riba ini Pak adalah apa namanya dosa yang sangat luar biasa, tapi solusinya adalah Allah memberikan solusi kepada kita, budayakan sedekah. Jadi Pak, kalau boleh kita tarik kesimpulan kedua Pak, apabila di masyarakat itu riba adalah pertanda zakat dan sedekah tidak berfungsi di tempat itu. Betul nggak Pak? Itu kesimpulan keduanya Pak. Jadi Pak, kalau di kok riba, pasti tidak berjalan sedekah. Makanya Pak, saya tertarik juga tuh Pak, ada beberapa masjid, mantap juga masjid itu. Ini masjid kami Pak Ustaz, kami ada namanya sedekah beras. Jadi beras kami, namanya infak Pak, infak. Nanti infak dikumpulkan, mana saudara yang belum mampu, kami berikan beras. Solusi nggak Pak? Kan solusi, luar biasa. Maka menurut saya Pak, sedekah itu dikelola. Nah, itu Pak. Riba yang saja salah Pak, yang dosa riba Pak ya, itu dikelola, kan salah nih Pak. Masa sedekah tidak dikelola? Jadi Pak, salah besar kita di mana Pak? Kenapa sedekah hari ini belum sebuah zaman itu Pak? Belum dikelola secara baik. Coba kita kelola Pak di masjid. Bagaimana kita Pak? Ini sedekah, ini pada Ramadan terkumpul 5 juta Pak. Ada yang susah Pak, beras 1 karung. Pak, soal kan real Pak. Kan luar biasa. Nah ini dibudayakan. Tapi Pak, makanya coba Pak lihat. Orang bertakwa itu bersedekahnya kapan Pak? Bisro. Betul nggak Pak? Suka dan duka Pak. Orang riba kan orang duka Pak. Berarti riba infak tidak bagus. Maka Pak, itu rahasianya Pak. Kenapa? Orang yang bertakwa itu apa cirinya?
Fisarra wa dharra. Suka dan kamu lapang dan tidak lapang, kamu tetap kenapa? Di situ rawan terjadinya namanya nama. Ini Pak luar biasa. Maka saya usulnya Pak, sedekah Pak dikelola. Makanya zakat pun jangan tidak dikelola, itu saya Pak. Jangan sampai, makanya kata Ali, sehebat apapun sebuah kebaikan, tapi tidak dikelola, bisa dikalahkan kejahatan yang dikelola. Begitu bahasa Ali Pak. Kata Ali, sehebat apapun kebaikan Pak, luar biasa, tapi tidak dikelola, maka bisa dikalahkan kejahatan yang terkelola. Ini saya Pak, kenapa terlibat? Karena dikelola. Nah ini Bapak Ibu rahimahumullah, bahwa Allah memberikan solusi kepada kita bahwa bagaimana membudayakan riba. Nah sedikit Bapak Ibu kita berdiskusi. Riba ini Pak, kenapa riba itu berbahaya? Bapak, kenapa berbahaya Pak? Riba itu Pak bukan hanya kenapa riba bagi orang beriman, berdua ya, bertakwa kepada Allah. Jika kamu betul-betul beriman, tinggalkan riba. Kenapa riba? Ternyata Pak, riba bukan hanya merusak ekonomi Pak, tapi juga merusak akidah kita. Saya contohkan Pak, Jadi Pak, riba itu bukan merusak ekonomi, tata ekonomi. Maaf Pak, ekonomi sistem kapitalis sekali 10 tahun mulai kan goyang nggak Pak? Itu terjadi goyang Pak, ya kan, karena rapuh kali ekonomi. Nah contoh gini Pak, kenapa Pak riba itu? Ternyata riba merusak akidah. Saya simulasi gini Pak, pinjamkan saya uang 1 juta, oke kan Pak? Nanti Bapak bayar 1,2. Apa artinya Pak? Berarti kita sudah memastikan kepada saudara kita yang pinjam ini, memastikan untungnya 200. Pertanyaan saya Pak, siapa yang bisa memastikan keuntungan usaha pada siapa Pak? Gak ada yang tahu Pak. Betul kan Pak? Nanti kita baca Pak surat Luqman ayat terakhir. Surat Luqman, ada 5 hal yang manusia tidak ketahui Pak. Sesuatu yang akan, nah Pak, riba Pak, apa riba Pak? Dia sudah bisa memprediksi sesuatu yang akan terjadi. Bayangkan Pak, itu dosa riba atau dosa akidah Pak. Makanya kita dalam hadis Nabi ada 7 dosa besar. Yang pertama syirik, dia antaranya riba. Apa hubungan riba dengan syirik itu Pak? Riba bukan hanya merusak ekonomi, bukan Pak, tapi merusak keyakinan. Makanya Pak, susah orang meninggalkan riba kalau imannya belum susah Pak, susah Pak. Jadi maaf Pak, kita mencari alasan, bukan dalih yang kita cari, bukan dalil yang kita cari, tapi dalih. Itu beda kan Pak ya? Beda nggak Pak? Antara dalil dengan dalil. Kalau dalil orang sunnah, Pak. Kalau dalil Pak pembenar. Itu yang khawatirkan Pak. Jadi itu kita khawatirkan dari Pak. Kita mencari dalil. Tapi kalau Allah panggil, wahai orang-orang yang beriman, bahasa bertakwalah kepada Allah, ya kan? Jika kamu betul-betul beriman Pak, hanya satu pesan Pak, riba. Jadi Pak, susah orang meninggal riba Pak, kalau imannya belum dulu. Jadi Pak, kan maaf, salah satu kelemahan kita kan berpikir pragmatis. Nah, itu. Makanya Pak, iman itu luar biasa. Makanya Pak, bicara bagaimanakah solusi dari Bapak? Perbaiki imannya, insya Allah riba akan ditinggalkan. Nah, saya ingin contohkan Pak, enggak ada megaman. Kan apa bedanya bagi hasil dengan riba? Oh berbeda. Kalau riba Pak, dia sudah memastikan keuntungannya. Kan gitu Pak, riba Pak, bagi hasil. Bagi hasil enggak Pak? Kalau bagi hasil adalah dia Pak namanya persentase. Persentasenya Pak bukan dari modal, tapi dari keuntungan Pak. Apa bedanya Pak? Kalau persentase dari modal fix ya enggak Pak? Kan fix itu Pak. Kan 5% dari 1 juta kan fix itu Pak. Tapi kalau bagi hasil itu Pak persentase dari keuntungan.
Fair nggak kira Pak? Fair apa? Untung besar bagi hasil besar. Untung kecil bagi hasil kecil. Masya Allah Pak, luar biasa. Nah, karena ngomong sama saja tuh Pak Ustaz katanya. Kan sama bagi oh beda. Kalau riba persentase Pak dari mana Pak? Dari modal. Kan fix ya tuh Pak. Ya kan? Atau sebut dengan bunga gitu ya. Tapi kalau bagi hasil persentase dari keuntungan. Nah, makanya Pak diwajibkan Pak kamu catat. Nah, makanya Pak kalau Bapak ini usaha kita ada mitra gitu Pak ya. Pak, bagaimana Pak bagi hasil? Apa pertama kita periksa Pak? Ini punya pembukuan baik nggak ini? Nah, coba. Kalau tidak terbiasa Pak dengan pembukuan, nggak usah bagi hasil Pak. Kenapa Pak? Bagaimana dia bagi hasil? Nah, itu namanya Pak, namanya bagi hasil kirologi. Betul kan Pak? Betul nggak tuh Pak? Berhasil, untung ini Pak. 2 juta Pak? Tidak bisa. Tidak bisa. Makanya Pak, tidak boleh catat. Artinya, kalau bagi hasil, kalau persentase dari modal itu fix Pak. Tetap, dia tidak pernah berubah. Fix dia Pak. Tapi bagi hasil, fluktuatif. Maka intinya Pak, kejujuran. Kan luar biasa. Berarti Pak, sistem bagi hasil mendidik orang untuk jujur. Apa bentuk jujurnya Pak? Pakai catat. Tuh Pak. Berapa untuk hari ini? Coba kan? Untuk hari ini 500, hari ini 450. Pak, barokah nggak Pak? Itu yang barokah tuh Pak. Kan fair gitu Pak. Tapi Pak, berapa? Mungkin aja lah Pak. Saya pinjam bawa sama Bapak, kasih saya untuk 500 itu dosa Pak. Itu riba. Riba tuh Pak. Nggak boleh tuh. Nggak boleh tuh Pak. Tapi berapanya? Sama gini Pak. Kalau kita dalam ternak Pak ya. Saya belikan seekor kambing. Bagaimana hasilnya nih? Ini aja caranya. Anak pertama untuk Bapak. Anak kedua untuk? Nggak boleh Pak. Nggak boleh. Ya betul mana Pak? Anak yang pertama langsung bagi hasil 2. Kalau enggak gini Pak. Giliran kita Pak. Maaf Pak. Kambingnya sakit. Mati Pak. Giliran dia Pak. Subur sehat ya Pak. Nah. Kan berapa Pak? Maka agama Pak langsung dibagi Pak. Pokoknya anak pertama bagi 2 atau bagi 3 teruntuk kesepakatan. Jadi Pak, begitu agama memberikan Pak. Tidak ada. Maka Pak ayat berikutnya Pak, nanti saya baca ayat Al-Baqarah 278, 29. Jika kamu tidak meninggalkan riba berarti kamu Allah dan tapi menariknya Pak. Apa kata Allah? La tazlimuna wa la tuzlamun. Kalau pakai sistemnya ekonominya Allah, kamu tidak pernah merugikan orang dan kamu tidak pernah dirugikan. Itu yang luar biasa Pak. Itu luar biasa Pak. Tapi sebaliknya kalau riba Pak, kamu untung tapi kamu merugikan orang lain. Saya pre-memori. Bapak untung tidak untung, yang penting saya dapat bagi ego Pak. Nah, di situlah Pak kata riba itu bermakna ke ego. Saya nggak tahu saya Pak. Pokoknya saya dapat tiap itu memori bagi saya. Bapak berhasil ya alhamdulillah. Karena penting saya dapat. Bayangkan ego namanya Pak. Kalau bahasa mana rasa orang susah tapi kita tidak ada. Jangankan empati Pak. Simpati nggak ada mereka Pak. Tapi syariah Pak empatinya Pak. Berapa Bu untung nggak apa-apa. Berarti bagi hasilnya kecil. Pak, Masya Allah Pak, begitu sistem syariah ini Pak, sesuatu yang sangat luar. Ya makanya Bapak Ibu, saya sampaikan mahasiswa yang ngajar Pak. Saya kebetulan Pak mengajar mata kuliah ada ekonomi syariah, sejarah ekonomi Islam. Saya sampai Adida catat ya, ekonomi syariah itu lahir semenjak Nabi Muhammad SAW. Dia bukan tamu, tapi tuan rumah. Kapitalis Pak abad 19 Pak. Sosialis abad 19 Pak. Islam abad ke-7 Pak. Berapa jaraknya? Tapi hari ini bicara ekonomi syariah seolah-olah dia menjadi pendatang. Bukan tuan. Ini Pak yang luar biasa nih. Bapak nggak usah syariah lah Pak. Dia Bapak dikira baru. Itu yang nanti Pak. Ini yang miris juga. Maka Pak saya sampaikan Pak.
ekonomi syariah ini bukan alternatif, ini solutif. Bapak setuju nggak saya bilang kalau kita katakan Islam agama alternatif? Enggak setuju Pak. Sama Pak. Ini ekonomi bukan ekonomi, adalah solutif. Ini Pak Ibu sebagai bahan diskusi kita nih Pak Bapak. Ada yang terlupakan Pak. Terlupakan bahwa kajian tentang bahwa puasa yang baik itu endingnya muamalahnya, keuangannya baik. Luar biasa kan Pak? Makanya apa tanda puasa kita? La'allakum tattaqun. Kalau boleh perteli Pak, orang yang puasa baik dia tidak mengingkari Bapak. Begitu Allah membahasakan 108. Itu saja Bapak Ibu kita diskusi Pak, mungkin Pak, karena jam kritis juga nih Pak, serius ini. Misalkan Pak kalau ada memberi masukan Pak ya, memperkaya materi kita nih Pak. Tentu tidak ada final Pak, kita diskusi. Sekali lagi ini bukan madain manusia, tapi adalah dari Allah Subhanahu, dan Allah tidak pernah berniat jelek kepada hamba. Cepat pasti kebaikan pasti kita dapatkan, keberkahan. Sedikit Pak menututin ya. Nanti Pak sedikit nih. Makanya Pak kan sekarang kita kayak mulai ya Pak. Kan kayak mulai terakhir Pak. Nanti Pak baca di surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil, itu di ayat terakhir apa Pak? Bahwa Allah katakan wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Mereka yang rajin qiyamul lail. Di siang hari, di malam hari mereka bersungguh-sungguh bisa qiyamul. Di siang hari mereka bersungguh-sungguh mencari rezeki yang halal. Luar biasa betul ayat itu Pak. Di pagi malam hari bersungguh ya Allah, ampunin malam salat tahajud itu bahasanya Pak kan. Kita bangun tidur cepat agar bisa bangun nanti bersungguh Pak. Maka di siang hari mereka bersungguh-sungguh mencari yang halal. Yang menariknya Pak kata Imam Al-Qurtubi, Allah mensetarakan mereka mencari rezeki yang halal setara Pak di mata Allah mereka yang berjuang di medan perang. Bayangkan Pak, itu kata yang tafsir Pak. Allah mensetarakan mereka yang berjuang di medan, orang mereka yang berkomitmen mencari yang halal setara pahalanya dengan orang yang berjuang di medan perang. Jadi Pak inilah Pak dikatakan barokah itu Pak. Karena rezeki kan barokah Pak. Setelah makan doanya Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban, kan barokah itu kita dapatkan. Itu saja Pak sebagai bahan kita Pak. Jika ada yang memperkaya diskusi kita Pak, kita silakan. Silakan Pak. Silakan Pak. Ya. 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 Itu kan kata-kata dari ya. Menurut Allah apakah itu sudah benar-benar karya atau belum? Sepertinya mereka juga oke, betul, setuju Pak. Izin ya Pak. Jadi gini Pak, pertama kalau ideal tentu belum. Kita akan proses Pak ya, karena kan kata ulama ideal di rumah sakit, nanti di surga. Sama gini Pak, kita cari dulu anak kita cari pasangan, pasti ada yang ideal, pasti ada ya kekurangannya pasti ya Pak. Artinya dalam teorinya yes. Dalam penerapan pasti ada yang belum sempurna seperti itu. Yang kedua Pak, kalau bank syariah kan ada setiap bank ada produk. Kan produk artinya apa yang mau dijual oleh bank kepada konsumen, produk namanya. Maka Pak setiap produk perbankan syariah itu mendapat legalitas. Yang pertama dari OJK. Yang kedua dari Dewan Syariah Nasional MUI. Jadi Pak tidak satu pun produk perbankan keuangan syariah yang tidak mendapat izin dari OJK dan dari Dewan Syariah Nasional. Artinya begini Pak, produk perbankan aman secara hukum positif, aman secara hukum agama. Betul Pak? Duanya. Maka saya sampaikan Pak, ada kadang-kadang kita dengar ceramah ya. Ini uang syariah. Saya Pak, nggak apa-apa. Itu kan pendapat pribadi. Betul Pak ya? Sementara
bank ini, DS ini adalah pendapat kolektif ulama. Kan bukan personal, Pak, kolektif. Kira-kira mana yang kita pegang? Pendapat pribadi kah atau pendapat kolektif ulama? Seperti itu, Pak. Tapi apakah dalam implementasi ada masih yes, kita setuju tuh, Pak. Pasti ada kekurangannya. Tapi apakah kalau ada kita maaf, Pak, kita sebenarnya anak-anak yang baru berjalan, dia kan tata-tata, Pak. Saya yakin nggak pernah orang tuanya marahinnya. Kok kita nggak boleh pandai? Hebat kamu nak ya. Luar biasa. Arti gini Pak, generasi kita sudah memulai 1 sampai 5. Generasi besok 5 sampai 7. Besok 7 sampai 9. Seperti itu Pak. Artinya kita sudah memulai. Kan hidupnya kan melanjutkan. Kata Nabi, saya ini kata Nabi, melanjutkan syariat para nabi-nabi yang sebelum. Nggak ada yang saya hebat, nggak ada Pak. Artinya kita sudah mulai. Kita sudah melangkah. Generasi berikutnya melanjutkan apa yang kita coba Pak. Kalau nggak mulai Pak, kemana saja Bapak kemarin? Kenapa mereka tidak mulai? Maka saya Pak, alhamdulillah sudah mulai. Tapi dalam implementasinya masih banyak yang perlu kita perbaiki dan kita bahasa gitu Pak. Secara gini Pak, biarlah terlambat sholat ke masjid, yang penting sholat berjamaah. Betul apa? Biarlah terlambat, yang penting sholatnya itu Pak. Ideal kan kita sama dengan takbir imam, tapi biar terlambat, yang penting saya berjamaah. Biar ada kekurangan bank syariah, saya pendukung perbankan sistem syariah. Nah, seperti itu kira-kira apa menurut saya. Makanya saya katakan kurang fair kalau orang mengatakan masa pendapat personal itu bisa membantahkan pendapat yang bersifat kolektif. Seperti itu kira-kira orang. Silakan Pak. Kalau kita memberi pinjam duit yang kan kita harus beribadah. Oke. Jadi nanti Pak sebenarnya di 28 tadi kan 282 itu catat hutang. 283 itu tentang jaminan. Luar biasa Pak. 283 jaminan tuh Pak. Jaminan itu. Maka jaminan itu kan ada hutang Pak. Nggak apa-apa. Jadi jaminan itu boleh Pak. Jadi gini, maka nama apa? Kredit itu bahasa Arab Pak. Credo kan Pak? Credo. Apa itu credo Pak? Kepercayaan. Itu bahasa Arab Pak. Kredit. Kor. Jadi artinya kredit itu tidak dari bahasa Arab. Kredit, credo, kepercayaan. Kenapa saya pinjam Pak? Karena dasar gitu Pak. Nah, maka berjalan waktu orang butuh jaminan. Gak apa-apa dalam agama. Jaminan boleh. Tapi dalam agama, jaminan itu tidak boleh dimanfaatkan oleh orang pemberi hutang. Itu Pak, nggak boleh. Contoh Pak, umpamanya contoh sawah Pak. Pak, pinjaman uang. Ini Pak, pinjamkan uang saya sebanyak 10 juta. Kalau oke Pak, apa jaminannya sawah? Artinya orang yang punya sawah, dia tidak ingin sawahnya dijual. Itu Pak mau jual. Sekarang kalau sawah itu digarap oleh orang yang punya uang, kan sama saja jadinya Pak. Hutang dibayar, tapi sawah nggak bisa itu yang tidak boleh itu Pak. Tapi asalnya sawah Bapak tetap digarap oleh orang yang punya. Tapi hutang dibati kapan kamu Pak? Jadi Pak, yang satu penerapannya. Makanya yang jaminan itu tidak boleh manfaatkan orang kecuali ada Pak. Kata Nabi, kalau jaminan dalam hewan ternak atau mobil. Contoh Pak, apa jaminan Pak? Mobil saya. Mobil kan perlu tukar apa Pak? Air apa nama? Olinya diganti. Itu tuh perlu biaya Pak. Nah, nggak apa-apa kita rentalkan untuk oli dan itu boleh itu Pak. Boleh itu. Tapi bukan mendatangkan manfaat bagi kita. Jadi yang salah itu bukan jaminannya, pengelolaan jaminannya. Seperti itu Pak. Jadi salah satu kelemahan masyarakat kita adalah sawah yang menjadi jaminan agunan itu dipakai oleh orang yang punya uang. Maka maaf Pak, di kampung-kampung kita karena sudah keturunan sawah tidak balik kepada yang punya. Maka Pak menurut saya Pak,
saya pernah memberikan sebuah acara di depan Nagari. Ternyata Pak, orang kita ini bukan mereka tidak, karena tidak paham. Tak paham Pak. Jadi Mbak Izin cepat kami Pak ya. Saya Pak pernah acara sebuah tempat, judulnya adalah praktik pagang gade di Minang. Kan riskan itu Pak. Saya bilang sama teman saya kampus, tidak salah Bu Messi, ini sensitif ini. Kok salah kaji ya Bu, dibilang orang mau beko. Itu juga kita orang laki loh kan. Ada bang juga bang ya kan. Jadi Pak, saya Pak itu berdoa supaya ya Allah, kalau ini manfaat bagi saya, mudahkan jalannya. Kalau tidak terima, bukakan hati mereka ya Allah. Begitu doa saya Pak. Ternyata saya telah sampaikan Pak, partai kadang ini menunjuk ke tokoh muda. Bayangkan Bapak, boleh negari ini Pak, sudah negari ada ini mama kata. Bayangkan Pak, ambo ke tokoh muda Ustaz. Tentu siro yang mati nak keberang udah. Begitu kan? Itu kan nak berang kan? Ternyata Pak, terima kasih Pak Ustaz, terima kasih atas penjelasan. Ambo Pak bersyukur Pak, bukan mereka orang kita melakukan itu karena tidak tahu. Kesalahan Pak, saya dai juga Pak. Dai ceramah Ramadannya sibuk kutiba lekumus, siang tidak masuk 108. Apa itu yang salahnya Pak? Mau puasa, mau lebaran besok lagi Pak kutiba, kayaknya baru. Ini ya kan? Kamu puasa Pak kutiba. Yang menarik ini Pak, contoh Pak. Ada nenek tanya Pak, saya Pak Ustaz, nenek berumur 75 tahun, udah tua Pak. Tanya, besok malam Pak saya di WA, saya bersyukur tuh, saya bersyukur. Pak Ustaz, selama Pak Ustaz tadi pagi, kami sudah diskusikan dengan anak cucu-cucu kami. Begini Pak Ustaz, sawah itu kami balikkan kepada orang yang punya utang beruang. Dan sadar kami tidak minta apapun lagi. Kenapa? Sawah itu sudah puluhan tahun tadi. Kan terminta kurang Pak. Saya Pak bersyukur betul saya Pak. Nah kan artinya Pak, bukan misalkan kita tidak ini Pak. Karena tidak. Coba Pak, kalau saya katakan. Ada 3 kesalahan orang Minangkabau. Tuh. Bakir itu Pak. Bayangkan ada 3 kesalahan tidak sesuai dengan syariah. Oh baik, Ustaz Pak. Jadi Pak saya Pak, bukan orang tenang. Nah orang kita ini baik tuh Pak, baik disampaikan dengan cara baik. Seperti itu Pak. Jadi bukan pegang gadenya yang salah, prakteknya yang belum sempurna. Tapi wajar juga lah Pak, karena dulu Pak orang kapan belajar. Pak kan ekonomi susah ya Pak ya, ekonomi susah, guru juga terbatas, sekolah juga sedih. Kita maklumi juga tuh Pak, bahkan bukan mereka ingin menang. Tapi karena ketidaktahuan orang kita. Seperti itu Pak kira jawabannya Pak. Bahwa sakap Pak Haji, sakap Pak. Ya Pak. Ya Pak. Apa pelaksanaan dari kampung itu dari yang misalnya 42 per 3 itu. Ya Pak. Pengetahuan mungkin menerima per 3 saja tanpa mengulang. Ya. Tentunya apakah itu riba karena dia meminjamkan modal kan? Ya. Modal dia itu diolah oleh pihak kedua, kemudian dari sepertiga hasilnya itu dia menerima tanpa memodali lagi prosesnya itu. Itu pada kategori seperti riba, karena ini sudah sering terjadi di masyarakat kita. Oh, berarti Pak izin Pak, izin mau memahami, berarti si A ini ada kaitan utang piutang ada Pak? Oh nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa, bagi hasil. Yang nggak boleh begini Pak, maaf nggak boleh gini. Gini aja Pak ya, sawahnya ada 3 apa nama Pak? 3 tempat lah Pak ya. Nah, gini Pak, yang sawah dekat ke sungai untuk saya. Yang bagian ini Bapak tuh nggak boleh. Jadi bagian itu ada akumulasi semuanya. Nah setelah dikumpulkan itu bagi hasil. Setelah dikumpulkan apakah dibagi 3 atau itu tergantung kesepat. Gak ada masalah Pak Ji, aman itu. Iya nggak apa-apa, modal kan yang satu modalnya adalah sawahnya, yang satu adalah kan fair. Fair. Tapi bayar dulu hati-hati. Kalau terjadi banyak kerugian, itu nggak boleh dituntut. Kan bagi hasilnya banyak. Untung sama dinikmati, rugi juga sama dirasakan. Bapak rugi dengan modal, saya rugi dengan saya rugi dengan waktu dan tenaga. Nah yang nggak enaknya,
Pas untung kita minta, pas rugi, oh tetap mana. Itu yang tidak boleh, Pak. Jadi perlu saya, Pak, ini perlu kita butuh masyarakat, Pak. Artinya, karena sakit masyarakat kita, masyarakat orang baik, Pak, orang soleh-soleh semuanya. Cuma kita ajarkan dengan baik bagaimana aturan dalam agama. Itu nggak apa-apa, Ji. Kalau anda seperti itu, ya. Wabillahimukumullah, kenapa jam 2 apa? Ini kalau ada yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah, Pak, kita minta ampun kepada Allah. Sekali lagi, Pak, ini kajian menarik bagi kita, Pak, karena adalah keseharian kita. Jadi, Pak, semakin bagus ibadah kita, semakin bagus muamalah kedua, kan? Jadi kalau ada orang beragama, Pak, ini waktu tanggal nih, Pak, tak pandai menyapu, tak pandai senyum, kayaknya, Pak, agama apa yang dipelajari. Semakin kita beragama, kita semakin ramah, ya, kita semakin peduli dengan orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.